lo ini di Interstudy kenapa? Ini di Interstudy karena kebetulan aku cuti setahun dulu kan, terus pas udah cuti setahun itu gara-gara ada kontrak dengan band, akhirnya nemu Interstudy setelah cuti setahun itu ditawarin sama orang tua temen di sini ada cutting, udah temenan dari dulu dari kecil, jadi ditawarin di sini daftar, terus daftarnya jalur beasiswa, terus alhamdulillahnya dapet, jadi aku ambil langsung. Beasiswa? Iya. Emang dapat beasiswa karena apa? Jalur, tes atau apa? Jalur tes sama berkas prestasi. Gabung band sebagai vokalis atau apa? Pernah band vokalis sih. Oh vokalis, Iya. Coba nyanyi bisa nggak? Aduh. Ntar dulu nih aus, kalau mau nyanyi harus ada minum dulu. Iya. Tapi by the way, ini gue nih lagi kita janjian juga sama Vansa, kemana dia ya? Iya ya, lu gak datang-datang Pak. Udah jam segini nih. Kemana dia? Hujan kali. Ini dia. Baru itu. Hujan ya? Iya, hujan. Terus sambil nungguin itu juga kan ojek Oh. online. Ini gue lagi ngobrol-ngobrol sama Silak. Lilak ya? Apa namanya? Lilak. Lilak. Biar akrab jadi lak gitu. Udah pada mesen belum? Belum, ini dari tadi nih, Mas. Kopi Mana dong. kopi gua, Mas? Sabar, lagi nunggu baris satu lagi, kejebak macet. Oh, kasihan sekali. Gua Pas hujan gua lagi udah ya? chat loh. Gue pesen americano belum ya? Kan lagi sebentar lagi nih nyampe. Aduh. Seret nih. Udah lama sih. Udah lumayan, gua lagi interview dia nih, lagi gua nanya-nanya nih. Lagi interogasi. Dia ini ternyata pemain band, vokalis. Lebih ke solo sih. Oh, suaranya bagus ya. Di sini. Makanya gua bilang suruh nyanyi. Oh, itu udah nyampe tuh. Hah? Oh, Ada rame-rame katanya. Transit apa? Ini KRL Ini- kayaknya ya? ini Oh, ini barista. ini baristanya. Telat. Tumben telat. Iya tadi saya salah naik kereta dulu ngelewatin Manggarai. Di sini deh. Sini. Pokoknya yang namanya macet di sini kita jadi kepo nih. Iya. Di mana-mana macet. Apalagi setelah pandemi kan, macet terus di Jakarta. Siapa namanya? Salwa. Salwa. Iya, Salwa Pak. Salwa. Lila. Iya. Ada apa tadi emang? Tadi tuh rumah saya kan jauh ya, jadi saya tuh harus naik kereta dulu. Jauh di Di mana? Depok rumah saya. Depok? Iya. Oke. Jadi saya naik KRL, terus saya transit di Manggarai. Ternyata di Manggarai itu banyak banget orang Pak, karena mereka semua mau berangkat kerja kan. Jadi padat banget tuh stasiun. Mau nggak mau, saya harus nunggu kereta selanjutnya karena nggak muat. Iya, saking ramenya. Setelah ketinggalan kereta kan nunggu lagi tuh, itu agak lama tuh Pak. Jadi Intervalnya ya udah, berapa sih antar kereta itu? telat deh. Tergantung, ada yang 10 menit, kadang 15 menit, kadang 5 menit. Itu telatnya di mana? Dari Telatnya, Depoknya atau di transitnya? Manggarainya Di itu. Manggarai ya? Karena Manggarai. kan nungguin kereta selanjutnya kan. Nah itu tuh nungguin pergantian kereta tuh lumayan lama Pak. Iya. Oh, pantes. Tadi tuh saya nih Kang, saya baru baca berita tadi pas di jalan, di ojek. Saya ngeliat berita, waduh ini Manggarai rame banget nih. Katanya saya udah kayak kumpulan zombie. Oh, gitu? Waduh, banyak banget. banyak orang banget itu. Iya, gua Padat. juga sering denger tuh ya, yang para pengguna kereta dari Depok, yang kerja misalnya di Sudirman, Iya. itu mereka mengeluh setelah malah Manggarai itu direnovasi. Iya karena Stasiunnya keren, Iya. suasananya juga nyaman, tetapi nggak nyamannya fasilitasnya ya, kekecilannya. Iya betul. Oh jadi diperkecil gitu ya? Karena ada pembangunan jadi beberapa jalan di blok, jadi tinggal setengah jalan itu. Nah kan orang rame ya, jadi kayak harus gantian. Belum yang kalau pakai kursi roda. Ya Oh, kan? ada. Dan jadi Bis kayak paling. harus gantian gitu. Ada juga yang kalau mau transit harus muter jauh. Nah, Oh iya, iya. betul. Kalau saya tuh bukan Oh, apa ya? Kalau saya tuh kebetulan bukan pengguna KRL. Karena saya juga tinggal kan di daerah Cipulir. Jadi kalau ke sini tuh deket juga kan. Ke daerah kampus juga deket, tinggal pakai ojek online doang kan. Jadi makanya saya penasaran banget nih sama kereta Manggarai yang lagi Manggarai. heboh banget kan. Katanya yang kayak saya juga tadi sempat baca beritanya ada banyak yang resign. Banyak yang resign dari pekerjaannya karena dia itu tuh gak mau ngelewatin si stasiun Manggarai itu. ya, gue juga baca itu. Ya kan? Jadi dia lebih memilih ketenangan. Katanya dia bilang stres berat katanya. Lu nyampe kantor udah capek. Iya benar. Udah lepek banget. Iya, bisa juga karena soal waktu juga ya. Iya.
Setiap hari lu stres, bayangin coba. Setiap pagi lu stres, sore lu pulang, stres lagi. Ngadepin yang sama. Bener-bener. Tapi menurut lu kenapa sih itu? Persoalannya ada apa sih di Manggarai itu? Dulu itu kan kereta, kalau saya kan dari Depok ya, dari Depok tuh bisa langsung ke arah Sudirman sebenarnya. Nah waktu itu ada kebijakan harus transit dulu, jadi kereta dari Depok itu cuma bisa sampai Kota Tua, sampai Jakarta Kota. Jadi sekarang kalau orang mau ke arah Sudirman itu harus berhenti dulu, harus transit di Manggarai, baru pindah kereta ke arah Tanah Abang. Kan ngelewatin itu Sudirman terus Tanah Abang. Oke, kalau dulu itu dari Depok dia langsung Tanah Abang Ya ya? bisa langsung. Atau langsung ke Sudirman. Iya. Nah sekarang tiba-tiba dari Depok kalau mau ke Sudirman atau Tanah Abang dia transit di Manggarai. Iya. Oh, jadi terjadi penumpukan di situ ya? Iya, Numpuk di satu titik. Lahirlah yang namanya zombie. Iya. Zombie. Itu bener. Kalau Akang nih ya ngelihat film-film Jadi- zombie itu udah kayak di film-film Tren to Busan. Iya. Untung aja bukan zombie ya. Iya, jadi kalau kita nanya sama Kak Ai nanti dijawabnya kayak Bunda Korla tuh. Apa tuh? No comment gitu. Boleh tuh no comment. Berarti sering banget ya pulang ke rumah tuh malam gitu. Iya, karena ya kalau misalnya emang kita nggak mau desek-desekan maksain diri ya mau nggak mau kan nungguin kereta selanjutnya. Iya. Nah itu spare waktunya juga nggak nentu. Kalau kayak MRT gitu kan udah ada jadwalnya dan udah pasti jam segitu. Kalau KRL itu nggak nentu. Lu pada tuh yang para pengguna dari Depok itu kenapa sih nggak protes sama KAI? Lumayan banyak kok, banyak yang protes juga, cuma ya paling dijawabnya ya udah dimaksimalin lagi waktunya. Ya emang benar, cuma ya nanti terjadi lagi seperti itu. Jadi kayak terulang lagi. Sama aja sih sebenarnya. Mungkin kayaknya sekarang mau bikin tangga sama eskalator baru sih biar flow-nya nggak numpuk banget kalau lagi turun kereta nih. Kan nabrak ya, ada yang mau masuk, ada yang mau keluar. Nah itu tuh sama-sama rame, yang di dalam kereta rame, yang mau masuk juga rame. Kayaknya mau dibikin tangga lagi biar cepat gitu orang-orang turunnya, biar nggak numpuk di atas itu. Dan itu lebih parah kalau penumpangnya banyak kan orang Sunda tuh. Kenapa tuh? Hah? Kalau pas padet-padetan, dia bilang permisi, Punten. Suka bener. jadi makin ramai tuh. Tetapi gini, ini kan sebenarnya KAI juga harusnya dia yang paling bertanggung jawab ya. Harusnya dia sudah antisipasi yang seperti itu. Ini malah mereka itu yang gue baca ya, mereka ini minta supaya para penumpang itu lihat sikon katanya melalui aplikasi atau apa ya, gimana situasi di Manggarai. Tapi kan ini nggak mungkin, jamnya karena sama jam masuk. Iya. Nah, yang persoalan adalah mungkin harusnya mereka mencontoh negara maju kali ya. Kayak misalnya di Jepang Shinjuku tuh. Iya. Satu hari lo bayangin berapa penumpang yang numpuk di situ. Karena dia kan pusatnya tuh. Iya. Itu 3,6 juta orang. Waduh banyak. Waduh banyak juga ya. Banyak. Tapi kan walaupun berdesak-desakan, mereka kan tertib juga ya, agak tertib. Walaupun kalau di kereta mereka nggak tertib tuh. Berdesak-desakannya tuh, berebutan dan sebagainya. Tapi di stasiun itu untuk pintu keluar aja ada 200 pintu keluar. Ada 20 peron. Artinya adalah mereka membangun infrastruktur itu disiapkan dengan kebutuhannya, daya tampungnya. Nah yang Manggarai, dia nggak ngerti gua nih gimana ceritanya mereka main bangun yang seperti itu, pintunya terbatas sehingga terjadi kepadatan. Dari stasiunnya juga menurut saya kurang ya, karena kan Manggarai itu jadi tempat transit, karena bisa ke bandara, bisa keluar kota, bisa buat ganti kereta ke arah stasiun lainnya. Nah, untuk stasiun seperti itu butuh yang lebih besar sih dan lebih baik lagi bangunannya, karena menurut saya Manggarai itu kecil untuk menjadi stasiun pusat. Mulai dari jalanannya, walaupun nggak ada pembangunan, jalanannya itu sempit, kayak cuma muat 2 orang, terus ada lift, terus banyak pilar-pilar yang gede, dan itu benar-benar kayak nabrak gitu. Jadi orang mau keluar kena pilar, jadi harus nyerong, jadi nungguin dulu gitu, jadi padat. Terus banyak jalan-jalan yang diblok karena kayak ya udah kalau emang mau ke arah sini diarahin sama satpamnya lewat jalur ini ya gitu, yang ininya diblok. Padahal kita kan bisa mencar. Lak, lo punya pengalaman apa Lak?
Pernah sih gara-gara di Manggarai tiba-tiba berubah rute tuh. Kalau dulu bener katanya yang Sudirman tuh bisa langsung dari Depok. Nah kebetulan temen aku beberapa di Depok kan. Ada mau syuting ceritanya di Kota Tua. Cuma kan yang dari Depok ataupun yang dari Tangerang tuh ada juga ketemunya di Manggarai titiknya. Jadinya harus semua di Manggarai gitu numpuk. Oh iya berarti kan planningnya dong ya Van ya? Iya. Planning pada saat ini didesain dibuat konsep dia sebagai stasiun transit yang semestinya sudah diantisipasi kira-kira jumlah penumpangnya itu berapa banyak, terus jam sibuknya, jam paling padat peaknya, itu jamnya jam berapa misalnya. Di kantor di Iya. weekday. Terus juga menurut saya jamnya itu nggak konsisten jadwalnya, harusnya dia dibikin konsisten kayak MRT biar kita tuh jadi tahu ini selang waktunya cuma 10 menit, oh ini cuma 5 menit, oh yaudah nanti kereta selanjutnya aja nggak apa-apa. Nah masalahnya ini ada sih jadwalnya, cuma kan nggak setiap hari sama. Nggak nentu ya? Iya, waktu itu saya pernah di jam sibuk lagi mau masuk kuliah juga, delay 30 menit. 30 menit? 30 menit nungguin kereta selanjutnya itu buat transit. Di situ sih kadang kayak kan berharga banget ya waktu itu. Jadi agak dirugikan aja sih saya kalau harus nunggu 30 Itu bukannya mereka misalnya punya ini aplikasi atau informasi center pusat informasi yang bisa menjelaskan perubahan-perubahan jadwal atau apa? Jadi di aplikasinya itu ada jamnya nih Pak, misalnya jam 8.35. Terus saya posisinya di situ jam 8.20 misalnya, berarti kan saya harus nunggu 15 menit. Setelah jam 8.35 ternyata jadwal yang di aplikasinya itu berubah sendiri, maju jadi 40, jadi 45 gitu tanpa kita sadari. Jadi kita sama aja menunggu selama 30 menit tapi nggak langsung ditulis 30 menit. Gitu, Pak. Tapi kalau untuk MRT itu dia ada waktunya ya, maksudnya tepat waktu Iya, tepat ibaratkan waktu. ya. Kita misalnya, wah kereta ini kan kalau di weekday juga MRT juga penuh banget kan, padat banget. Tapi kita bisa nunggu kereta selanjutnya, karena kenapa? Karena waktunya tuh tepat. Misalnya kayak kereta selanjutnya udah jalan nih, kita nunggu kereta berikutnya gitu kan, 10 menit ada kan, oh iya 10 menit dong, kalau 15 menit. Kita tunggu, bener datang tuh 15 menit. Nah, tapi kalau misalnya kereta Manggarai dia enggak ya? Tergantung, kadang abis kereta yang ini jalan langsung datang lagi. Tapi kalau lama nggak nentu. Oh, dia kayak supir bajai itu. Yang tahu cuma supir bajai sama Tuhan. Sama penumpang di sananya ya. Tapi kita juga tahu lewat aplikasi, cuma yang itu tadi saya bilang setiap hari itu beda-beda. Misalnya hari ini, oh ya hari ini selang waktunya pendek-pendek nih, besok lama gitu, nggak nentu gitu. Jadinya tebak-tebakan aja deh. Oh, Hoki-hokian. Iya, Iya, hoki-hokian. Tapi Salwa ada kayak rasa kapok gak? Maksudnya udah ngalamin padatnya Manggarai, terus capeknya naik Manggarai, transitnya padatnya Manggarai, bahkan ada rasa kapok gak sih kayak, aduh abis ini gue nggak mau transit di Manggarai lagi dah, atau enggak gue mau naik lebih better naik taksi kalau nggak naik ojek online nih gitu. Karena kebutuhan ya, saya tidak bisa menghindari itu walaupun sudah kapok. Jadi harus terus dijalani. ya, jadi gue setujunya gini. Kenapa ada yang namanya transportasi umum tuh kereta? Terus kenapa ada Gojek? Terus kenapa ada taksi? Kereta itu kan transport ya. Artinya dia mengangkut banyak orang nih. Maka dibuatlah dan sangat efektif. Dan pemerintah juga misalnya membuat lagi yang namanya LRT, ada MRT, ada LRT, ada KRL. Itu semua kan untuk supaya melayani masyarakat supaya bertransportasi yang baik. Yang kedua, kendaraan pribadi juga jadi berpindah tuh budayanya harusnya ke transportasi umum. Nah, persoalannya pemerintah kebijakannya udah benar. Oh, mantap. Datang juga nih. Akhirnya jadi juga ini. Coba kita nikmatin dulu, enak apa enggak? Wah, enak tuh. Saya pamit dulu ya, Pak. Oh, keren. Yuk. Mantap. Wah. Nah, persoalannya ketika dia bangun stasiunnya. Ketika bangun ya itu tadi nggak sesuai itu. Sama sama lonjakan dari penumpang. Gimana lah? Ya emang sih ditambah yang tadi dibahas fasilitas kan. Aku pernah yang
kemarin tuh mau ke event karena saking jauhnya harus naik KRL. Cuma nggak enak pas pulangnya tuh kan sore, mungkin bentrok ya. Nah, ngelilingnya tuh jauh banget, padahal kita tuh udah bisa ke peron langsung gitu, tapi kenapa harus diputerin ke atas turun lagi gitu. Nah, itu dia. Lu kenapa pilih kereta ya? Karena saya nggak ada motor sih Pak, jadi salah satu transport termurah ya kereta. Wah. Dibanding langsung naik ojek online dari rumah ke sini. Gitu. Mungkin orang lain juga berpikiran sama kayak saya untuk menghemat budget. Iya. Ya udah kita naik kereta aja gitu, walaupun transit nggak apa-apa. Tapi untuk sekarang masih padat banget ya? Masih Masih apalagi juga di padat. jam Tapi- sibuk di weekdays tuh. Padatnya tuh masih kayak ada di berita-berita kah atau udah sedikit berkurang? Udah berapa lama seperti ini maksud dia? Dari maksudnya seramai ini Enggak, untuk sekarang tuh kayak masih padat gak di Manggarai. situasi di Manggarai itu masih padat Masih. kah atau masih? masih Udah berapa lama sih itu? Kayak gitu kondisi kayak gini? Iya. semenjak itu rutenya diubah. Masih menjadi Berapa bulan itu? Lupa saya juga. Ada 3 bulan. tahun 2002 ini ya? 2022 ini ya? Iya, Oh, kayaknya 2022 deh. 2002 belum ada solusi itu sampai sekarang. Masih gitu-gitu aja sih Iya. yang saya rasain. Oh. Masih ya udah gitu. Kayaknya sengaja diputer-puter biar flow-nya nggak numpuk kali ya. Tapi nyatanya kan banyak orang yang nggak tahu ya. Kayak apa saya harus kemana gitu. Terus juga petugasnya kan juga ribet ngurusin orang-orang yang mau lewat kayak ini mau sini. Terus dia harus menjawab juga. Mungkin dia juga jadinya nggak fokus. Nggak ada direction ya? Ada sih Pak, cuma kan kalau ibaratnya orang baru pertama kali datang ke situ pasti bingung. Soalnya saya dulu pertama kali juga bingung banget. Saya harus lewat mana walaupun udah ada tanda-tandanya. Kan yang tadi saya bilang ada jalan-jalan yang diblok. Oke. Seperti itu. Kayak buat ini kereta yang dari Sudirman mau datang nih, jadi yang ini diblok dulu biar yang Sudirman lewat sini. Terus kita jadinya harus muter lagi. Kayak gitu, Oh, Pak. ribet amat ya? Iya ribet. Ribet sih Pak. Demi nggak bentrok itu tapi tetap bentrok juga sih. Terus juga kebanyakan yang saya rasain itu eskalatornya mati. Jadi harus naik tangga. Iya, walaupun eskalatornya mati banyak yang naik gitu dan itu tetap numpuk banget sih. Pokoknya Padat banget kalau berarti. pagi jam berangkat kerja sama jam pulang kerja itu udah parah kacau. Jadi apa inian lu ke kakak KAI. KAI? Ya diperbanyak aja sih jalannya sama si eskalatornya. Pokoknya dipermudah aja buat naik ke atas. Kan kita transit itu naik ke atas ya. Nah, gimana caranya orang tuh bisa mencar nggak cuman tangga ini sama tangga ini doang gitu loh. Oh, ada berapa eskalatornya? Eskalatornya kayaknya cuman 2. dua apa satu ya? Saya lupa soalnya saya biasanya kalau misalnya udah ke Manggarai turunnya di situ-situ aja gitu Pak, nggak pernah ke tangga-tangga lain karena udah iya. nyamannya di situ. Tapi Terus- emang nggak banyak. Nggak banyak ya? Iya, tangganya Terus, nggak banyak. terus itu crowdednya itu sangat crowded banget atau gimana? Banget. Banget Pak. Berdesak-desakan gitu? Iya, saya pernah Olah? kalau di dalam kereta ya, kalau di dalam kereta saya pernah masuk diri itu saya nggak napak, saya jinjit. Berdiri tapi jinggit. Jinjit. Jadi kayak dia kayak mungkin di desek-desek gini kan, Iya, karena terlalu saking. karena saya maksain kan, saya nggak mau nunggu kereta selanjutnya karena lama waktunya dan saya harus nyampe kampus tepat waktu. Jadi ya udah saya maksain. Jadi Saya kayak jaga barang-barang terus ya udah saya masuk aja gitu Pak. Oh. Tapi saya jinjit. Jadi kayak orang lain juga mungkin merasakan hal yang sama. pegel ya. Pegal untungnya dari Manggarai ke Sudirman cuma 1 stasiun. Iya. Jadi nggak begitu lama, cuma 3 menit. 3 menit, 2 menit lah. Oh, jaraknya? Iya, jaraknya. Ditempuhnya 3 menit? Iya, 3 menit. Bentar, cuma satu. Tergantung si masinisnya. Kan kadang ada yang kereta nyampe nih, ya udah berhenti di Manggarainya lumayan lama gitu. Oh. Kadang langsung jalan. Gitu, beda-beda sih, Pak. Aku malah pernah sampai name card putus di Manggarai. Apa tuh? Iya, jadi mau naik kereta. Putus apa tuh? Name cardnya putus, Oh, talinya oh, mama. oke. Iya, talinya. Name cardnya putus talinya gara-gara mama tuh nggak mau kalah gitu loh untuk naik duluan gitu. Udah jadinya putus, untungnya keambil kan si kartunya nggak jatuh, kalau jatuh nggak bisa keluar. Oh lah. Tapi kalau udah saat kayak gitu tuh orang-orang udah habis ya kesabarannya ya. Jadi wah udah pasti Salo tuh udah pasti jadi makanan sehari dengeran ocehan orang-orang kali ya. Orang-orang yang rusuh gitu loh. Iyalah. Udah harus sabar banget sih, Harus ekstra sabar sabar. ya. Oh, berarti gua kalau mau latih kesabaran gua naik kereta dari Iya, Depok naik kereta aja ya. Bisa tuh, Pak. Jadi buat orang-orang yang pengen
melatih kesabarannya naik kereta di Manggarai. Oh, berarti kayak Mario Dandi itu harusnya dia naik kereta tuh. Bisa tuh. Supaya dia nggak sabar tuh kan orangnya. Iya ya. Aduh, wah. Sampai Ya, sih, jadi kita ini harusnya memang ini lagi-lagi pemerintah harusnya aware-nya cepet ya. Mohon maaf nih, Ya, saya siap. mau manggil barista saya nih. Oh, gitu. Pesanan, Pak. Oh, ada Bantuin pesanan. gue. Oke, Iya. oke. Oh, Terima thank you kasih ya. banyak, salah ya. Thank you ini infonya. Makasih ya. Iya. Saya kerja dulu ya. Oke. Oke. Semangat. Iya, terima kasih. Wah, berarti emang padat banget ya kalau misalnya di Manggarai itu ya. Iya. Berarti emang apa ya? Emang udah makanan sehari-hari orang-orang yang bekerja lewatin stasiun Manggarai itu ya. Iya. Jadi ngomong-ngomong tempat nongkrong kita ini emang enak nih. Kita dapat banyak informasi. Banyak informasi, banyak. Kita tahu kesulitan orang, kita juga dengerin curhatan orang. Makanya disebutnya curcol. Curcol. Strategis juga kan, MRT situ deket. Iya. Iya. Emang udah paling enak deh pokoknya. Oke guys, kita mungkin perbincangan kita kali ini hanya cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi di tempat tongkrongan yang sama di Bener banget. Curcol. 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 Dan jangan lupa juga buat kalian untuk like, comment, dan subscribe. Thank you. Thank you. Terima kasih.